Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Tian di Room Horror. Untuk topik kali ini gua akan mengundang salah satu narasumber yang akan bercerita pengalaman dia sewaktu kecil sampai sekarang. Ya, sebut saja dia itu Indigo. Namanya Sultan Apatih. Sultan. Untuk pengalamannya gimana, dari waktu kapan tuh? Mulai dari TK. Uh-uh. TK itu pertama kan pernah jalan-jalan sama keluarga ayah. Uh-uh. Untuk pertama kali lihat ya, Nek? Uh-uh. Jalan-jalan sama keluarga ayah itu ke kemana ya lupa, pokoknya ke daerah laut. Uh-uh. Jadi om itu yang paling bisa inilah Ngeliat ya, paling bisa istilahnya paling dekat, peka. paling dekat Uh-uh. sama yang makhluk halus atau gitu sejenisnya. Terus apa lagi ya, kalau nggak salah Itu ada waktu TK itu. nenek-nenek hilang. Hah? Nenek-nenek hilang. Nenek-nenek hilang. Iya, tapi ketemu lagi. Hilang di laut. Kok bisa? Gak tahu. Ketemunya sama om saya. Hmm. Sama om Sultan ketemunya. Nah. Terus banyak lihat hal kayak gitu. Nangis gitu. Oh, awalnya nangis dulu gitu. Nangis. Takut habis ya. Soalnya dikasih lihat sama om, itu kan posisinya apa ya? Pantai udah sepi, dekat tebing. Uh-uh. Pantai mana lupa itu. Banyak orang darah gitu. Darah gimana maksudnya? Gak tahu deket tebing, Nah. kayak luka-luka atau apa gitu. Katanya itu bukan orang. Kata Om. Iya. Itu bukan orang. Udah hirauin aja katanya. Nah. Nenek-nenek itu sama itu. Oh, dibawa apa gimana? Gak tahu juga. Ketemu di situ pokoknya. Itu waktu pengalaman TK ya, waktu pertama kali Pertama lihat. kali banget. Terus kesini seninya gimana itu perjalanannya gitu, ngelihat-lihat kayak gituan, Perjalanannya ngelihat hantu gitu. mungkin TK juga kayaknya. Kalau dari TK lagi, terus pertama yang habis itu gak lama sih, cuman selang berapa tahun ya, 1 tahun 2 tahun pernah ngontrak di Morasri dekat. Tadi itu udah mulai ini lagi, udah mulai makin Peka. peka gitu. Jadi kan ibu kerja, Iya. ayah juga kerja sendirian di situ di rumah kontrakan. Pernah nyewa kontrakan di situ, jadi kontrakannya lumayan angker. TV nyala sendiri, bahkan kabelnya walaupun udah dicolokin, udah diputusin kabelnya, tetap nyala TV-nya. Nah, terus sosok yang Utan lihat itu apa? Genderuwo. Gila guys, lu kebayang guys kalau bisa ngeliat-liat kayak gitu gimana guys. Nah, habis dari situ kan Utan sekarang istilahnya udah dewasa nih ya, udah gede. Itu gimana pandangan Utan sering ngeliat-liat kayak gitu? Apa aja yang pernah Utan lihat? Ibaratnya apa ya, sewaktu Utan kecil sampai sekarang, pengalaman Utan yang pernah Utan lihat itu apa aja gitu? Kalau dari jenis-jenis itunya, mungkin kayak perempuan, anak kecil, kayak orang dari yang kecil sampai yang gede aja. Dari yang kecil sampai yang gede. Yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-anehnya gimana nih? Susah dijelasinnya sih, lumayan rumit kalau dijelasin. Pokoknya aneh aja, bentuknya kayak gak biasa. Kayak nggak biasa. Ya, ibaratnya kayak anti mainstream lah. Jadi ada yang ngerangkak tapi ke tembok. ngerangkak ke Tembok kayak manjat. kayak Spiderman gitu. Kayak gitu. Terus hitam doang. nggak ada muka. Licin kulitnya kayak dibajur sama oli. Kayak jadi kulit kayak diguyur sama oli gitu. Ngerangkak gitu. Terus itu waktu kapan itu? Waktu udah jalan dewasa? Ya itu SD, sekitar SD. SD ya.
Ngerokok dulu Tan. Ngerokok Iya. aja. Be aja lah. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Nah, yang paling gua mau nanya nih ya sama Utan, yang paling nggak bisa Utan lupain itu kejadian pernah nggak apa? Ada kejadian yang nggak bisa Utan lupain gitu? Ada waktu SD sekitar kelas 4, 3 sampai 4. Saudara juga kan, saudara itu punya saudara kembar. Mm-mm. Cuman yang satu adanya dia lebih sensitif sama hal kayak begitu. Oh, gua mau nanya nih ya sama Utan. Pengalaman Utan yang paling nggak bisa Utan lupain itu apaan? Yang paling gak bisa dilupain itu waktu sekitar kelas 4 sampai 5 3 sampai 5. Mm. Itu gimana? Kenapa? Jadi waktu itu ke Curug sama saudara kembar. Punya saudara yang kembar gitu maksudnya. Oh, bukan Utannya yang kembar kan? Iya, bukan. Terus? Jadi karena yang kembar itu yang adanya dia punya istilahnya penglihatan mata batin lah. Nah, Sama turunan juga. turunan dari keluarga juga. Iya. Dia kan ke Curug waktu itu bareng. Jadi di air terjun itu Mm. ada sosok makhluk gede, lidahnya panjang sampai bawah. Sampai Panjang. bawah ke kaki gitu. Panjang, pokoknya segede air terjun, sepanjang air terjun aja. Itu lidahnya semua. Iya, ada Gila. taringnya, rambutnya panjang, Ah, terus ngelambai, ngelambai gimana? ngelambai gini aja, Ah. katanya sini, Oh, manggil istilahnya. Terus? manggil. Terus? Terus saudara yang perempuan adiknya itu kan emang penakut orangnya, Ah. karena kan di situ udah mulai terbiasa sama yang kayak gitu, Mm-mm. jadi masih agak takut juga sih. Mm-mm. Bilang jangan ke situ, ke saudara yang kembar itu. Terus bengong aja di situ dia. Ya, saudara Utan itu bengong dia. Ya udah kan tarik aja tangannya. Gak lama sakit di situ. Hmm. Terus pas di rumah nunjuk-nunjuk ke arah bibi Bibi. yang waktu itu ikut ke Curug. Ah. Nah, Nunjuk gimana dia? gak tahu nunjuk-nunjuk karena takut sama bibinya, padahal bukan ada bibinya di situ. Hmm. Ternyata di belakangnya ada genderuwo. Oh, Ikut. jadi makhluk yang di air terjun itu ngikutin. Iya, Yang Utan lihat itu ada emang. ada. Terus Utan nggak bilang apa-apa dia sama ya Bibi itu. Enggak, itu kan ada ustadz juga. Yang nyembuhin. Iya. Nah, selain di situ perjalanan Utan terus apa lagi? Selain itu gitu. Jalanannya Hmm. banyak sih. Terus kan pernah kontrak juga ya deket daerah sini, Daerah mana? masih sekitar kampung ini juga. Ah. Di rumahnya almarhum almarhumah Boji Yeyen itu. Oh iya, Ya, ya tahu. itu kan rumahnya lumayan luas ya, biarpun nggak ini juga. Jadi kalau lumayan angker sih, lumayan serem memang. Ah. Atasnya ada gudang, Hmm. kalau secara spesifik gitu. Dapurnya itu dapur tempat paling serem sih, soalnya ada tali alas juga situ. Oh, kelihatan sama Utan itu ada tai alasnya dia. Iya. Terus itu makhluknya apa aja yang pernah yang Utan lihat gitu? Kalau kalian lihat ini ya, kayak pembantu, Pembantu gimana? bukan kayak pembantu gitu. Apa ya? Kayak baju zaman dulu banget deh. Kayak suster. Oh, kayak suster. Terus Terus gede, tinggi. badannya gede, tinggi. Heeh. Terbang kakinya. Kakinya terbang. Siang-siang. Terus Utan Ada- diem. Diem aja sambil main HP. Hmm. Tahun lalu sih. Oh, udah tahun Iya. lalu berarti udah gede ya. Iya. Bajunya darah doang. Siang-siang itu lagi pada ngobrol juga ada orang tua gitu. Terus ada nggak hal-hal yang bikin Utan ketawa ngelihat hantu gitu? Pas ngelihat hantu, Utan ketawa apa gimana, hantunya lucu apa pernah ada nggak kayak hantu-hantu gitu? Ada. Apa? Di ini di Jalan Cibadak. Nah, Jalan Cibadak itu kan deket musola ya. ah, Dalam musola bawahnya ada jembatan.
Pokoknya jalan raya Cibadak itu kan ada jembatan situ, Cibadak Balai Desa. Mm-mm. Di situ ada musola, samping musola itu kan ada dulu mah waktu SD deh, nginep di rumah teman. Jadi kan ikut pengajian tuh, Mm-mm. teman bolos pengajian. Oh bolos. Iya, ikut juga lah. Nah, terus Lagi main apa gitu, kayak ada tanaman banyak gitu, kayak bunga gitu, tanaman kayak pot-pot bunga gitu pakai ya. kayu disodok-sodok, kirain Pakai kayu plastik. disodok-sodok gimana? Pokoknya kayak kirain tuh ada plastik ya, Ah. terbang, dimainin aja gitu-gituin Sama pakai- siapa? sama temen. Heeh. Taunya bukan bukan plastik. Apa itu? Tuyul. Hah? Si tuyul ya, Tuyul. pasti soalnya lari langsung ke kolong jembatan jalan raya itu. Oh, Kenceng lari. oh larinya kencang. Itu yang paling Aneh, itu aneh. aneh. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih ya. Untuk yang paling kesel gitu, Utan misalkan Utan lagi apa-apa gitu, kesel gitu ngelihat Karena gimana? udah terbiasa. Mm-mm. Kan sekarang ibaratnya Utan dari kecil emang udah bisa lihat. Nah kan udah gede kan istilahnya udah bersahabat lah ya, udah nggak aneh istilahnya ngelihat hal-hal kayak gitu. Iya. Nah tapi kan di sisi lainnya ada Jadi kesel nggak ke Utan? iya sih, kadang ngeganggu juga. Ngeganggu gimana? Kayak mungkin iseng, ketawa-ketawa, pokoknya risih aja di telinga di mana aja gitu. Oh kedengar ke telinga gitu. Pas kemarin itu juga, Pas yang kemarin. kemarin di lapangan Heeh. yang sama TB. Mm-mm. Oh yang kemarin itu guys, yang di lab-nya ada tuh ya, yang di lapangan itu ya. Nah, kenapa itu? Bebek disuruhin ke pohon jati belah kanan, Iya. itu kan ada yang lemparin biji rambutan. Hmm. Ada yang lempar biji rambutan. Oh pantas kata kan yang bilang itu kan Ini cangkangnya tuh, cangkangnya. kulitnya itu makhluknya kelihatan nggak? Enggak, Ngelemparnya ke siapa itu? ke hutan. Oh ngelemparnya ke hutan. Kan lagi sendirian tuh, yang lain kayak Bilal sama itu Nah, di tim lagi di Ya. belakang itu kan, Ya, yang di belakang. nelusurin sendiri. ya, Hutan mencar sama tim kan. Hmm. Nah, terus dilempar itu. Tapi Ada 2 biji mah, ada 2-3 mah. sama kulit rambutan itu. Kayak kulit rambutan, kalau gak salah kulit rambutan. Cuman anehnya pohon rambutan gak ada di situ. Kan di situ kan tahu sendiri kan hutannya hutan jati kan. Tapi makhluknya nggak kelihatan sama hutan gitu. Enggak. Nggak. Ada nggak yang bikin hutan kesel banget sama yang gituan tuh? Sama ngelihat misalkan hutan lagi bengong apa gitu, bikin hutan kesel gimana gitu. Paling waktu sampai umur berapa tahun ya? Mm-mm. Beberapa tahun yang lalu sampai nangis pagi-pagi. Itu ada yang ngikutin pagi-pagi. Ya. Subuh. Ada yang ngikutin. Serem, lumayan serem sih itu tapinya. Kayak gimana? Biarpun udah terbiasa, tapi ada hawa seremnya. Oh, Ya, sampai sekarang dia. masih merinding. Hmm. Nih, hal yang hutan kan istilahnya udah terbiasa ya ngelihat-lihat hantu apa gimana makhluk halus gitu ya. Ada nggak hal yang paling hutan takuti gitu? Kalau ngelihat hantu itu kayak gimana bentuknya, hantu yang kayak apa gitu? Kalau kayak mungkin cuman perempuan bayangan-bayangan Mm-mm. yang gak aneh, udah agak aneh sama orang-orang juga. Mm. Kalau dari pendengaran apa, suara ketawa, nangis, Mm-mm. ada yang apa pokoknya gitu Gimana? kayak tahu sendiri orang-orang kalau ketawa mah. Iya. Enggak, maksudnya dari sosoknya itu loh. Dari sosok Bisa dijelasin nggak yang pernah hutan ketemuin sosok apa aja gitu? Yang paling sering gitu? perempuan aja. Kalau perempuan mungkin mukanya kurang jelas sih. Kalau yang cantik itu takut katanya. Kenapa? Biasanya yang cantik yang galak. Oh, yang cantik yang galak. Tapi kan dia cantik kan? Ilmunya
tingginya tinggi ya. Berarti kalau Utan ngelihat yang cantik gitu, gimana responnya? Kabur? Nggak kabur juga, mungkin cuek kayak pura-pura gak lihat terusnya. Oh, kayak pura-pura nggak ngeliatin dianya ya? Kalau kita kabur bisa jadi dia ngelihat, Mm-mm. malah makin ikutin, Hmm. bisa sampai sakit juga. Oh, berarti dari hal ke belakangnya ya, Utan bisa ngelihat. Cuman kalau yang dilihatnya itu salah, bisa dampak ke Utan juga. Iya, makanya kalau habis dari mana-mana juga mandi, ngaji. Berarti yes, kalau misalkan waktu itu ke hutan-hutan langsung mandi gitu. Itu Iya. kenapa? Pokoknya biar hilang-hilang aja gitu ininya, kotor-kotorannya. Itu aja sih. Nah, Biar ke bawah. berarti kan Utan sekarang udah pandangan Utan sekarang. Utan bisa ngelihat kayak gitu, ngelihat istilahnya ngelihat makhluk-makhluk halus itu gimana? Pandangan, oh Ya, kayak Utan sekarang udah biasa aja. Kalau ngeliat juga ya udah gitu aja. udah bersahabat. Iya, tapi kan gak tahu sekarang makin gede udah jarang ngeliat kayak gitu lagi. Udah gak sesering kecil. Sekarang udah makin jarang, jadi biarpun lihat lagi ya tetap biasa aja. Udah nggak aneh. Udah gak aneh. Kayak takut enggak, berani mungkin dikit gitu. Kalau enggak terlalu inilah, bahaya juga kalau dideketin, kitanya iseng balik juga bahaya. Oh, kalau Utan isengin. Iya gitu. Terus nih, pernah nggak ada yang sosok gitu? Kan kalau di film-film atau di gambar-gambar kan jenis hantu itu banyak kan. Ada misalkan pocong, apa kuntilanak, genderuwo. Terus selain di tiga itu, yang lain yang mukanya aneh-aneh kan di gambar-gambar itu banyak kan. Pernah nggak Utan nemuin gitu? Emang ada apa gimana? Emang ada, emang jenisnya emang. Jadi apa ya? Ada yang pakai baju tentara juga ada, kayak gitu. Pakai baju loreng gitu. Iya, pokoknya kan setan mah bukan hewan ya, nggak semuanya sama juga. Ada yang pakai baju, makanya ada pakai baju suster, baju tentara bekas zaman dulu, terus baju kebaya apalagi. Pernah ngelihat itu? Iya itu. Itu di mana itu ngelihat baju kebaya, apa yang pakai baju kebaya? Di mana ya? Lupa, tapi pokoknya pernah inget. Serem sih. Mukanya itu selama Utan ngelihat itu mukanya kelihatan apa gimana? Kalau gak salah mukanya kelihatan, tapi bola mata, warnanya itu, warna matanya kecil dan hitamnya kecil, tapi yang putihnya lebar, melotot terus ya. Jadi kayak istilahnya film apa sih? Ada tuh yang jadi yang putihnya itu gede, yang apa hitamnya itu kecil kan? Iya kayak gitu. Kayak film apa tuh ada? Iya pernah lihat. Nah selain itu ada lagi nggak? Kakek juga ada. Terus di Cimanggu ada unik nih. Oh ya, unik nih ya, apa? Jadi kan teteh itu, Teh Miraya saudara, dia bikin ada acara praktek. Dia disuruh bikin gayung dari batok kelapa. Terus gagangnya dari sapu yang biasa buat nyepuin lantai gitulah. Cuman ini ujungnya dipotongin, terus diganti sama batok kelapa. Pas mau mandi maghrib gayungnya terbang. Itu siapa yang mainin? Kelihatan sosoknya? Enggak kelihatan, terbang pokoknya. Terus itu waktu masih tinggal di Cimanggu itu, dia aneh juga, gayungnya terbang keluar sampai keluar rumah. Terus gimana itu? Langsung dibakar sama orang rumah, dipotong-potongnya, dibuang ke kali. Gayungnya itu? Iya, sama buahnya. Berarti pandangan Utan nih sekarang itu udah biasa aja ya, udah kayak temen aja. Iya. Bodo amat gitu. Tapi ada hal apa lain nggak selain itu? Kesel gitu apa gimana? Kalau kesel paling risih aja. Paling risih aja. Risih doang gitu.
risihnya paling nggak bebas istilahnya ya. Kemana-mana pasti ngeliat gitu. Kayak waktu masih ngontrak gitu suka dia yang mainin perabotan rumah. Nggak pernah Utan marahin gitu. Enggak, cuek aja. Kecuali kalau ada bayi, Heeh, paling dilihat doang kayak di dapur siapa yang mainin gitu. heeh. Apa ya, kayak ngusir apa gitu. Hush gitu. Iya gitu aja. Tapi dia pergi digituin. Enggak sih, Utan enggak niat ngeliat itunya. Soalnya kalau ngeliat itunya takutnya makin kena ke orang yang di rumah. Kena ke orang di rumah gitu aja. Oh berarti intinya gini ya. Berarti misalkan Utan ngeliat hantu nih ya. Nah, terus Utan deket sama temen atau deket sama saudara. Berarti imbasnya ke temen sama saudara itu. Iya suka gitu. Tapi enggak juga sih. Cuman itu kan keutannya takut aja. Jaga-jaga ya Iya, istilahnya. jaga-jaga istilahnya. Ada lagi nggak pengalaman Utan gitu yang ibaratnya bener-bener bikin Utan down gitu apa gimana? Bikin sakit ya. Heeh. Banyak sih, cuman nggak terlalu inget. Paling sakit dari curug deh kayaknya. Yang tadi dibahas itu ya, yang Enggak, lidah itu ini bukan? beda lagi. Oh beda lagi. Sama dulu kan itu pas beres lebaran berapa hari ya, jadi ke curug sama ayah sama sepupu lah. Terus habis di curug kayak ngeliat apa gitu, malah gak jelas. Pertamanya kan di curug itu kan ada air terjun, Iya. cuman di atasnya itu ramai. Rame gimana? Pokoknya ramai, kayak berisik aja di atasnya. Tapi nggak Tapi kelihatan kan mah. air terjun curug itu kayak hutan-hutan gitu atasnya. Ah. Cuman rasanya kayak ramai aja. Oh. Terus? Pulang dari situ tiba-tiba sakit aja gitu. Oh jadi ngerasain Iya, gitu. ngedown di situ. Sakit. Ada cerita saudara juga sih. Mm-mm. Saudara ini beda lagi ceritanya. Ah. Dia kan tabrakan di lubang kolot. Saudara Utan yang kembar itu, Ah. dia kan bisa ngeliat. Dia, Dewi Utan, sama ibunya. Jadi tabrakan di lubang kolot. Ibunya sama bibinya jatuh Iya. Terus? di jembatan lubang kolot itu. Jatuh tabrakan, lecet-lecet. Cuman saudara Utan enggak kenapa-napa. Ah. Jadi tolongin sama yang itu, yang ada di jembatan. Cuman bukan, kan di situ sebenarnya gak ada orang siapapun. Cuman yang korban tabrakan aja. Jadi tolongin sama makhluk itu. Sama hantu yang penunggu jembatan Banyak kan itu. dia. Terus pas tabrakan di sisi lain ada yang pada tepuk tangan. Tepuk tangan rame aja gitu pokoknya. Terus kita lihat juga, oh dari kolong jembatan juga emang rame itu, jembatan Caruten. Kolong Caruten itu. Banyak juga yang ke hutan ngeliat di Iya. situ. Waktu kecil itu. Enak nggak bisa ngelihat kayak gitu? Gimana? Enggak sih. Waktu kecil takut. Ah. Cuman kalau udah gede agak risih juga. Mungkin karena udah gak mau lihat jadi udah jarang ngeliat juga gitu. Tapi sekarang juga masih ada kan ngeliat-ngeliatnya makan. Iya. Kalau misalkan ke tempat-tempat yang bener-bener angker gitu, pasti ngeliat apa enggak? Pasti ada aja ngeliatnya. Pasti ada aja 1-2 mah. Yang kelihatan. Iya, cuman nggak semua. Oh berarti ada yang bisa nampakin, ya gimana dia mau nampakinnya Iya, aja gimana gitu. dia. Oke guys, cukup sampai sini aja ya guys podcast hari ini. Semoga bisa ambil hikmahnya dari pelajaran-pelajaran di sini. Gua tidak minta buat kalian percaya atau gimana. Mungkin makhluk halus itu emang ada. Ibaratnya gini ya, sebelum kita ada, otomatis pasti mereka dulu yang lebih ada di tempat itu. Jadi sebelum kita mempijakan tempat ini, dia dulu yang ada di situ. Jadi istilahnya kita beda alam dan saling menghargain ya, bener nggak? Iya. Jangan iseng sembarangan.
Ya pokoknya jangan kancolah lain lah Ah, kalau Sunda Jawa. Oke, gua tutup podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.